kayaknya kita harus kembali lagi kepada makna dari Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa tambang itu harta negara yang harus dipakai untuk kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Selamat pagi, Mbak Retno. Saya ngambilnya Mbak ya. Boleh. Pagi Mas Yudi. Oke, Mbak Retno bisa cerita nggak ya? Karena tadi kan baru menerbitkan ini buku Perempuan di Tambang. Nah, ini luar biasa ini. Perempuan zaman dulu ya, kok bisa memilih jurusan tambang? Ini latar belakangnya gimana, Bu? Oke, jadi ceritanya dulu saya satu angkatan dengan kakak saya kayak gitu ya. Terus kemudian kita tuh milih jurusan pengen yang nggak banyak perempuannya. Gak tahu kenapa, bukan nggak suka perempuan, tetapi kayaknya kok lebih challenging ya, lebih menantang dengan banyaknya laki-laki ini, dunia laki-laki itu seperti apa. Terus kemudian dulu waktu saya masih SD itu ada temannya Om itu datang. Nah ternyata dia dari jurusan perminyakan ITB. Nah terus saya pikir kok gagah banget ya orang-orang kuliahan gitu ya, rambutnya gondrong, pakai cut bray segala macam kayak gitu. Di tahun berapa, Bu, itu masuk ya? Sekitar 71-72 ya. 71-72 berarti memang masih celananya cut bray, rambutnya gondrong. Tahun 70-an betul ya? Ya. Lah itu ya. Nah terus kemudian ketika kita memikirkan bahwa kalau mahasiswa itu seperti itu, apalagi di dunia yang mahasiswanya istilahnya nggak banyak perempuannya, mungkin lebih challenging. Nah saya milih tambang jadinya karena waktu itu ada anak-anak tambang, anak ITB yang itu tuh membentuk cikal bakal namanya bimbingan tes. Bimbingan tes. Nah terus kemudian mereka itu menawarkan lah ke sekolah-sekolah, emang lewat fotokopian siapa mau ikut. Nah terus saya bilang, nih bagus nih, kita pengen, karena gratis ya. Waktu itu saya juga dari keluarga yang tidak mampu. Jadi saya bilang, ayo Red kita ikutan. Nah ikutan mereka tuh kalau sambil ngajar tuh sambil cerita ada apa saja jurusan-jurusan di ITB kayak gitu. Terus kita mikir, ya udah kita milih, saya milih tambang, dia milih minyak. Tapi saat itu terus terang aja kita nggak tahu apa itu minyak, apa itu tambang. Minyak cuma tahu dari temannya Om tadi. Kalau tambang terus terang aja nggak tahu apa. Oke, Mbak Retno. Pada waktu biasanya orang itu kalau memilih sesuatu itu ada yang tokoh atau senior atau apa yang wah aku pengen seperti itu. Itu waktu di tambang ada seperti itu nggak? Tokoh yang inspirasi khusus gitu? Karena saya nggak tahu tambang apa, terus pas kuliah juga baru tahu itulah tambang ya. Tambang itu ternyata kita gali-gali ngebor terus gali-gali kayak gitu. Jadi saya nggak tahu tokoh tambang itu siapa, dan zaman tahun 82 tambang itu bukan sesuatu yang idolanya orang banyak ya, atau terekspos pada orang banyak kayak gitu. Memang benar udah ada Freeport, udah ada Inco saat itu ya. Terus kemudian PTBA juga. Cuma dengernya, atau karena saya nggak denger ya, dengernya cuma selamat aja ya. Nggak seperti sekarang kan, kalau orang tuh kenal banget tambang. Ada ini, ada itu, apalagi ada Freeport, ada Inco atau Vale sekarang ya, atau Aman Mineral, atau kayak yang Mas Didi itu Merdeka Copper. Wah, udah kayaknya tuh sesuatu yang hebat. Dulu mah nggak ada, Mas. Coba bisa Mbak Retno bantu. Dulu Mbak Retno dari lulus itu kemana singkat tek gitu, kemana aja karirnya? Dari lulus terus kemudian sebelum lulus nih, jadi udah sidang, terus kemudian datanglah ada empat orang dari 4 perusahaan. Itu expatriate semua. Ke kampus? Ke kampus. Ke kampus. Terus kita ngadakan wawancara, yang saya ingat dari KPC, kemudian dari Newcrest, kemudian dari Newmont, satu lagi saya lupa apa kayak gitu. Nah kemudian kita diwawancara. Nah kemudian yang lain-lainnya itu masih berupa wawancara. Hanya yang KPC yang bilang bahwa kita bisa menerimanya gitu, tetapi tidak bisa memberikan kayak semacam site visit ya. Jadi saya bilang, udahlah, saya perlu untuk ya kembali, saya dari keluarga yang nggak mampu. Artinya dari KPC waktu itu menawarkan kalau kamu ya nggak usah visit, langsung masuk. Langsung masuk. Bahkan kalau Mas Didi tahu itu saya nggak pakai ijazah loh masuknya tuh. Mereka percaya aja pokoknya saya lulus kayak gitu. Nah, waktu sampai sekarang mungkin nggak ada tuh file ijazah di perusahaan yang pertama itu kayak gitu. Tapi kan nggak ada isu Mbak Retno ini ijazahnya palsu, nggak ada kan? Nanti dimarahi teman seangkatan Mas Pramono ya. Alhamdulillah ijazahnya ini semua artinya asli, terus kemudian juga kerjanya lumayan lah kayak gitu. Nah udah langsung
satu bulan itu ditrainingkan di laboratorium analisa batubara punyanya Rio Tinto. Kemudian selama 3 bulan di kantor Jakarta untuk diajarin apa itu file, apa itu peta dan segala macam. Kita memang diajarin peta ya di sekolah. 3 bulan ya? Ya, Cukup lama. cukup lama. Tapi ternyata kalau di kantor ada peta-peta itu memang mirip tuh, cuma lebih detail aja kayak gitu. Nah, kita diajarin detailnya seperti apa dan praktikalnya dari peta itu apa. Habis itu kita dikirim ke lapangan. Nah, itu dikirim ke lapangan itu sekitar bulan Julian. Nah, dikirim ke lapangan itu masih lapangannya ya ampun, itu masih di dalam daerah yang remote. Jadi kalau kita terbang dari Jakarta ke Balikpapan itu masih terbangnya pakai maskapainya Buruk ya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Terus kemudian dari Balikpapan masih pakai pesawat kecil Cessna kayak gitu ataupun Twin Otter punyanya Pertamina waktu itu ya. Kita mendaratnya juga di lapangannya Pertamina. Nah dari situ nanti kita masih jalan lagi sekitar 13 km. Tapi jalannya juga masih jalan tanah ya Mas. Karena saat itu masih baru tahap eksplorasi. Jadi masih jalan tanah. Jadi KPC waktu itu belum berproduksi ya? Masih zaman eksplorasi? Masih di ujungnya eksplorasi. Okay. Nah setelah eksplorasi itulah mereka tuh untungnya saya ada bergabung itu, jadi saya mengalami eksplorasi juga. Habis itu mereka itu mendatangkan orang-orang project untuk membuat infrastruktur. Hasil Kan perempuan ada dalam dunia laki-laki. Tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dulu apa waktu awal-awal bekerja sampai ya mungkin bahkan sampai sekarang? Oke. Maaf tapi ya. Laki-laki ini kan mungkin kalau yang orang Indonesia ini secara culture egonya tinggi ya. Artinya bahwa seharusnya bapak-bapak ini yang menjadi breadwinner-nya atau penghasil nafkah dari keluarganya kayak gitu ya. Ketika masuk perempuan, mereka memang tidak terlalu, tapi ada beberapa orang yang merasa kenapa sih nih orang. Bahkan pernah suatu saat di suatu hari memperingati Hari Kartini, itu ada yang nanya ke saya, ibu itu masuk ke sini hanya untuk membuktikan bahwa ibu bisa kan? Nah, kayak gitu kan saya waktu itu cuma senyum aja ya. Tadi saya pikir kenapa ya dia bertanya seperti itu ya kayak gitu. Nah, karena ternyata memang perempuan itu bisa ditambang. Tetapi memang challenge-nya adalah kalau laki-laki ngomong, misalkan menjelaskan, itu si audience atau pendengarnya itu bisa langsung seolah-olah percaya lah langsung. Tapi kalau perempuan itu harus menjelaskan dengan lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Atau selama perjalanan saya ini, kira-kira 20 tahun pertama perjalanan saya suka bilang, jadi perempuan di dunia tambang itu harus bekerja 2 kali lebih keras. Lebih keras untuk meyakinkan orang bahwa kita bisa. Untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita bisa. Jadi Mbak Retno secara umum dirasakan bahwa agak dipandang sebelah mata dibanding laki-laki yang lain. Ya, jadi Mbak Retno tuh harus membuktikan 2 kali lebih keras dibanding kalau seandainya laki-laki. Contohnya aja, kalau kita lagi misalkan meeting untuk perencanaan kayak gitu. Terus kita jelasin nih, kalau dijelasin sama tim yang laki-laki, itu kayaknya yang lain langsung percaya, oh ya harus gini, harus kita jalankan. Tapi kalau saya jelasin terus orang ngelakuin, kenapa kayak gitu? Nah, mungkin bagi perempuan yang biasa itu merasa tersinggung ya. Jadi waktu itu saya malah membalikkan pikiran adalah, kalau saya ditanya lebih pakai why ini, berarti saya lagi challenge. Nah, challenge itulah yang saya jadikan menjadi suatu pelajaran. Berarti besok lagi kalau saya mau jelasin, saya harus siap nih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi saya jadikan itu simulasi. Nah, itu challenge-nya ya. Terus kemudian juga biasanya nih, kalau yang dari sisi positifnya, laki-laki itu lebih protektif. Misalkan contohnya, dulu waktu kita mau masuk ke tambang bawah tanah atau terowongan ya, itu laki-laki selalu bilang jangan masuk, nggak boleh aturannya. Jangan masuk, aturannya nggak boleh kayak gitu. Saya juga nanya aturannya kenapa? Ya karena ternyata di dalam tambang itu kalau ventilasinya atau udaranya, sirkulasi udara nggak bagus, itu tuh panas banget.
Dan itu pekerja laki-laki udah pakai buka baju kayak gitu ya. Kalau misalkan kita kepanasan perempuan terus buka baju gimana? Kan nggak juga gini ya. Kemudian juga laki-laki ketika lihat perempuan kayak gitu, yang dimana tambang itu biasanya daerah yang terpencil, remote ya. Biasanya ada joke, lihat sapu aja kelihatan cantik gitu. Apalagi lihat perempuan kayak gitu. Tapi saya senang dengan adanya selama karir saya, ternyata kolega-kolega saya yang laki-laki itu lebih banyak care ke kami kayak gitu. Jadi ternyata kalau saya cerita dengan teman-teman yang ada di luar negeri, itu sebenarnya culture-nya laki-laki di tambang kita itu lebih terbuka kayak gitu. Cuma memang mereka suka khawatir atau care. Nanti kalau si Retno atau si A, si B gitu kan, misalkan nyupirin truk gimana pas lagi hamil, atau si Retno masuk tambang bawah tanah gimana. Nah itu lebih kepada care-nya. Jadi kita jadikan itu sebagai suatu kehormatan lah, bahwa kita tuh di-care oleh mereka. Atau ketika mereka bertanya, kenapa sih gini, kenapa gini, dijadikan simulasi bahwa kita harus menyediakan informasi yang lebih lengkap lagi. Oke, keren. Lah gitu ya. Jadi tip-tipnya apa? Kok bisa sampai di titik ini gitu, Mbak Rona? Oke, memang saya percaya Mas Didi ya. Jadi ada memang ketekunan kita, keuletan kita, kedisiplinan kita, sama integritas kita, termasuk pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Artinya gini, ketekunan, keuletan dan lain-lain, menurut saya kalau nanti ada rekan-rekan yang bekerja gitu dimanapun sih, terutama di tambang, jangan milih pekerjaan. Artinya apapun yang disuruh kita lakukan aja. Dulu juga gitu, saya jadi gembala doser artinya doser kemana saya ngikutin gitu. Terus disuruh ngecek yang kayak ngitung pemilu itu yang pagar 1, 2, 3, 4 Checker jadi checker. Itu juga mau kayak gitu ya. Terus kemudian disuruh sampling, disuruh ngebor, disuruh ngawasin bagaimana eksavator sama truk kayak gitu, matchnya seperti apa. Itu jadinya kita tahu. Terus kemudian bahkan saya tidak belajar tentang blasting secara formal ya. Ternyata saya juga disuruh mengerjakan itu, dan saya tanya-tanya sama rekan-rekan sekeliling. Nggak usah atasan saya atau apa, memang atasan juga belajar ya. Tapi kita juga belajar dari sekeliling. Misalkan dari tukang bornya seperti apa, dari tukang ngisi lubang bornya seperti apa. Jadi kita tahu di situ. Nah kemudian juga itu selain tidak kalau bisa jangan memilih pekerjaan. Kita kepo. Kepo dalam arti positif ya. Positif. Saya itu kalau udah melewati, misalkan udah dipindah ke sini gitu ya, saya tuh penasaran, di depan itu ada apa lagi? Di depan itu ada apa lagi? Di depan itu ada apa lagi? Nah contohnya, salah satunya adalah dulu waktu kita dalam tahap konstruksi, itu kan banyak sekali tamu datang. Entah itu tamu untuk konsultan, entah itu tamu untuk kontraktor dan lain-lain. Itu kita disuruh nganter-nganter Mas. Dan saya nggak keberatan nganter-nganter, karena apa? Saya pikir ketika saya cerita dan saya punya pengetahuan, mereka impress, itu menjadi network saya. Dan ternyata setelah saya seperti sekarang ini, itu menolong banget. Mereka ingat, Retno, kamu yang dulu gini, atau kamu nih Retno ada pekerjaan nih, kayak gitu ya. Ya kamu mau nggak, tertarik nggak, kayak gitu. Jadi saya tuh selama ini pekerjaan nggak pernah ngelamar. Bukan sombong ya, tapi karena dilamar. tapi dilamar. Nah terus kemudian bagaimana menjadi legend, yaitu karena saya itu dedikasi tadi Mas, dengan disiplin kayak gitu. Dan juga kita tuh harus tegas ya di tambang, karena di tambang itu istilahnya dibawa tegas terus juga kita stres, dibawa ketat-ketat terus nggak ada hasil. Jadi seimbangkan, tapi itu tadi network matters banget. Kemudian kenapa saya bilang di tempat dan di waktu ya, saya kebetulan waktu di pekerjaan yang pertama itu tambangnya dipunyai oleh tambang terbesar di dunia yang culture pekerjaannya itu bagus kayak gitu. Nah kemudian berikutnya di waktu yang sama, kembali tadi yang saya bilang, ketika saya masuk tambang nggak banyak perempuan di tambang. Kemudian saya juga artinya anak-anak ada yang taking care. Nah yang membantu saya di rumah itu dengan suami itu ya, artinya suami sama-sama kerja waktu itu di perusahaan yang sama, itu mendukung sekali. Kemudian pembantu yang di rumah yang ngasuh anak-anak itu juga sangat pengertian. Jadi saya ngerasa bahwa termasuk juga tim-tim saya kayak gitu. Jadi saya percaya bahwa ketika kita naik ke tangga yang atas, kita sebenarnya lagi nginjek tangga yang bawah, dari mulai paling bawah. Nah itu saya percaya banget. Jadi kita harus apresiasi
ketika bergaul jangan milih-milih. Oke. Jadi ini ada banyak tadi ya. Pertama tadi saya tangkap adalah jangan memilih pekerjaan. Yang kedua kepo. Kepo dulu. Dedikasi. Yang ketiga kepo dalam artian positif ya. Kalau ada berikutnya apa sih ke depannya apa sih? Kemudian disiplin. Nah, terus network. Dan terakhir tadi lingkungan dan spirit itu harus mendukung, termasuk keluarga. Betul. Ya. Luar biasa. Oke, Mbak Retno, mestinya di dalam perempuan di dalam dunia tambang ini sekali lagi kan minoritas. Tapi dalam perjalanan pengalaman tadi kerja itu ada nggak kejadian-kejadian yang lucu atau unik yang dialami ya, Mbak Retno? Gitu. Oke, kan zaman saya kembali karena saya di pekerjaan yang pertama itu sampai 22 tahun ya, lumayan lama gitu. Yang lucu atau yang masuk tercetak terus kayak gitu, suatu saat kita tuh lagi kedatangan bos yang dari Australia kayak gitu. Terus kita ke lapangan. Nah kita ketika ke lapangan kayak gitu, terus kemudian si orang-orang ini diminta nerangin kayak gitu kan. Terus tiba-tiba si bos bilang, no, Retno aja yang nerangin. Saya pikir kenapa nih, dia lagi diterangin sama teman saya kan. Terus dia bilang gini, enggak, ini neranginnya petanya terbalik gitu. Petanya terbalik ya, oh iya juga kayak gitu. Oh ini orang nih malu-maluin juga tuh. Tapi saya bilang, mas petanya ternyata kebalik mas, saya bilang gitu kan. Nah jadi langsung dibalikin. Tapi itu terbawa sampai suatu saat kita reuni gitu ya. Terus ekspat itu kan udah sepuh gitu. Dia bilang, Retno inget nggak? Waktu itu saya minta kamu nerangin. Iya saya bilang gitu, karena yang nerangin sebelah saya terbalik. Kebayang kalau peta geologi atau peta tambang, petanya terbalik. Tapi sama mas, kalau ada yang nerangin tuh saya suka nanya, utaranya di mana? Ya kita sebagai orang tambang ya, mas atau geologi. Itu suka nanya, itu utaranya di mana? Utara tuh harus di atas loh gitu. Nah ya, oke. Tambah lagi nih Mbak Retno, menarik ini ya obrolannya. Ya. Ini kan Mbak Retno baru menulis buku ya, Perempuan di Tambang, yang baru beredar dan cukup membuat inspirasi banyak. Wah, Pak Didi tolong titip ya, sebagai tim saya juga banyak perempuan di tambang. Nah, sebenarnya motivasi atau latar belakang sehingga Mbak Retno yang saya pikir sudah pada titik ini ya, terus tiba-tiba menulis buku kan mestinya bukan mencari tambahan dolar kan gitu. Ya. Oleh itu apa nih latar belakangnya Mbak Retno? Nah, kan saya udah keburu dilabeli nih sama istilahnya teman-teman di tambang itu Sri Kandi Tambang. Artinya Sri Kandi ini satu-satunya perempuan kayak gitu. Nah terus saya pikir gini, ya udahlah, saya coba pengen punya legacy atau kayak warisan. Legacy ya. Apa sih perjalanan saya kayak gitu. Terus kemudian saya pernah baca bahwa jika kita menuliskan perjalanan kita, itu tuh akan membuat menjadi pedoman orang lain kayak gitu. Kemudian saya baca juga dari bukunya wartawan Kompas Pak Pepi Nugraha. Itu bilang bahwa apa yang tertulis lebih abadi daripada apa yang terkatakan. Nah di situ. Nah kemudian saya nulis. Saya memang ikut kursus menulis buku dulu selama 2 bulan. Kemudian nulisnya 2 bulan lagi, jadi total 4 bulan kayak gitu ya. Nah di situ saya memberikan kiat-kiat. Apa sih selama saya kerja sehingga saya bisa sampai sekarang ini. Nah sehingga buku itu benar Mas Didi, bahwa saya tidak merasa mengkomersialisasikan buku itu. Nah tapi tujuan saya menulis itu adalah jika ada yang membaca, kalau perempuan itu bisa mempunyai semacam pedoman lah ya. Satu pedoman dulu ya. Kemudian motivasi. Bahwa apa sih kerja di tambang, bagaimana sih harus kerja di tambang, kemudian modal apa yang diperlukan di kerja di tambang. Nah kalau untuk yang pembaca yang umum itu terutama salah satu ibu saya loh. Ibu saya tuh bilang, aku mau minta bukumu itu dibaca. Beneran dibaca. Terus dia bilang gitu, ternyata di tambang itu keras dan susah ya. Terus saya mikir, selama 37 tahun saya kok nggak merasa susah ya kayak gitu. Tapi memang karena saya jadi pelaku ya mungkin, dan saya juga belajar kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru generasi sekarang itu, tambang itu bukan merupakan industri yang jangka panjang. Nah, karir kita dibangun dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani selama jangka panjang itu. Jadi jangan lelah. Kalau misalkan disuruh ngapa-ngapain, jalanin aja. Kemudian harus sabar. Saya tahu kalau generasi sekarang itu pengennya cepat, tapi pasti adalah kesabaran-kesabaran.
kan rekan-rekan udah sampai di sini nih pasti ada kesabaran ya. Nah itu kesabarannya tambah lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, kemudian membangun karir. Karena karir itu bukan dibeli atau diapakan, tapi dibangun. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah di-earn ya. Di-earn. Jadi reputation is earned. Reputation is earned. Okay. Jadi kita tuh reputasi bukan kasih dong saya apa-apa, tapi kita dibangun dari mulai kecil sampai besar. Kayak bahasa yang lain tuh you get not you want, but you get what you deserve. Yes. Ya, betul. Jadi tadi berarti ini Mbak Rona ya. Pertama motivasi menulis buku itu ya sudah pada titik ini adalah pengen membuat legasi ya. Legasi. Dan tentu memberi gambaran bagi teman-teman mungkin adik-adik perempuan kita yang mau bekerja di tambang itu seperti apa sih dunia tambang. Betul. Bahkan ibu sendiri tadi baru surprise, wah kerja di tambang itu susah ya. Ya. Oke Mbak Rona, ini obrolannya menarik ini. Nah dari semua tadi akhirnya kita pada titik gini sebagai inspirasi ya perempuan yang bekerja di tambang. Apa pesan-pesan Mbak Retno terhadap ya anak-anak generasi sekarang gitu, karena generasi muda sekarang terutama perempuan yang bekerja di tambang. Oke, tambang itu tidak ada yang di kota. Tambang tidak ada di kota. Nah, betul sekali. Tambang itu selalu ada di daerah yang terpencil. Jadi kita harus siapkan mental. Karena saya tahu bahwa generasi-generasi sekarang pasti pengennya kerja di kota seperti itu ya. Tapi kalau kita nggak sempat, maksudnya tidak menyempatkan diri kerja di tambang atau yang di site-nya itu kita apalagi tidak tahu proses bisnisnya ya, itu nanti kita ada sesuatu yang missing link-nya seperti itu atau ada kehilangan hubungan-hubungan itu. Jadi kalau bisa kita sempatkan diri minimal aja ya 1 tahun lah di site itu untuk melihat seperti apa dinamikanya. Karena banyak sekali, Mas Didi tahu lah ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah. Contohnya ilmu komunikasi, ilmu bagaimana memutuskan, ilmu bagaimana jika anak buah datang atau tim datang meminta advice kita. Seperti itu. Jadi kita itu lebih banyak belajar di lapangan. Nah modalnya adalah itu tadi nyali sama mental kuat kayak gitu ya. Mungkin saya juga mentalnya kuat sampai saya tuh dibilang juga stubborn ya. Tapi stubbornnya dalam arti positif menurut saya sih kayak gitu. Nah jadi harus memperkuat di situ. Karena tambang itu cukup menarik dan coba kita lihat dari ujung atas sampai ujung bawah itu adalah hasil tambang. Contohnya perhiasan, kacamata, lensa kacamata, jam tangan, sabuk, apa lagi banyak kayak gitu. Terus kayak misalkan juga sepatu ya, sepatu kita itu banyak dari bahan-bahan tambang. Karet itu kan dari bahan tambang tapi dari minyak ya. Terus kemudian ada steel toe-nya, ada cap-nya bajannya yang di depan kaki itu untuk melindungi jari-jari. Itu juga gitu. Listrik dari tambang karena itu entah dari minyak, entah dari batu bara. Apa di sekeliling kita semua ada barang tambang. Oke. Mbak Retno, kan dalam perjalanan hidup manusia ini naik turun dan sebagainya. Tapi sekali lagi pasti ada prinsip-prinsip hidup, quote yang berkontribusi ikut membawa kita sampai titik ini. Kalau Mbak Retno ini apa quote atau prinsip hidupnya? Oke, jadi gini, saya tuh tidak sadar bahwa apa yang disuruh dan saya lakukan tanpa membantah atau tanpa apa, dan itu saya pakai sebagai seolah belajar kayak gitu. Ternyata di kemudian harinya itu terjadi. Contohnya waktu dia pekerjaan yang pertama saya disuruh belajar ini. Ternyata ketika saya keluar di pekerjaan yang kedua itu saya harus mengerjakan semua. Jadi kalau yang pertama tadi spesialis, di pekerjaan yang kedua itu generalis. Kita harus tahu seperti apa. Nah ketika tahu bisnis prosesnya, kita juga bisa tahu seperti apa sih cara membuat keputusan-keputusan kayak gitu. Nah kemudian saya juga pernah mendengar suatu quotes atau kata bijak ya, yaitu Tuhan sudah membawa kita sejauh ini tidak untuk ditinggalkan. Dia pasti punya rencana. Tuhan itu punya rencana. Jadi kalau kita Muslim, Allah sudah membawa kita sejauh ini tidak untuk ditinggalkan. Pasti ada rencana. Jadi selalu percayalah kepada yang di atas.
karena udah selalu rencana. Yes, ya luar biasa nih. Mbak Retno, ini terakhir nih, kira-kira pesan-pesan untuk anak bangsa ini dalam menghadapi ya supaya negeri kita lebih baik ke depan. Apa Mbak Retno? Oke, kayaknya kita harus kembali lagi kepada makna dari Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa tambang itu suatu istilahnya harta negara yang harus dipakai untuk kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga saya yakin kalau misalkan itu dilaksanakan dengan baik, dengan integritas yang cukup bahkan lebih kayak gitu ya, itu akan menjadi bangsa ini lebih kuat, negara ini lebih maju, dan juga generasi-generasi kita akan lebih mempunyai peluang-peluang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena saya melihat bahwa makin kesini mungkin yang orang yang tidak punya kesempatan seperti itu ya, yang unfortunately tidak punya kesempatan itu masih perlu kita tolong. Nah ini kalau misalkan mungkin boleh lah kalau misalkan dimiliki oleh sekelompok-sekelompok, tapi sekelompok itu juga mengangkat orang-orang yang less fortunate, yang kurang beruntung untuk menjadi lebih banyak lagi opportunity menjadi lebih sejahtera. Itu dari tambang, karena saya yakin impactnya tambang itu tinggi banget. Seperti tadi yang saya bilang ya, di rumah, di sekeliling kita itu bahan tambang ada semua. Masa kita nggak bisa bagi pada yang kurang beruntung? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Retno. Tetap semangat, sehat, merdeka. Terima kasih. Negara ini kuat karena masih banyak orang-orang baik. Negara ini masih berdiri karena banyak orang-orang yang berbuat untuk sesama. Masih banyak orang-orang idealis dengan niat tulus yang dengan keahlian dan jangkauan tangannya ikhlas berbuat untuk orang-orang di sekitarnya, untuk rakyat luas, untuk kemajuan bangsa. Ia terus berbuat dan melangkah walaupun mungkin jauh dari media, tidak diberitakan dan menempuh jalan sepi. Retno Nartani dengan bukunya Perempuan di Tambang salah satunya. Sobat Bangkit Anak Bangsa, ayo kita berlomba, berbuat yang kita bisa untuk menjadi pilar penyangga ketahanan negeri kita.